pagi semuanya. Hari ini kita akan start belajar mengenai reinforcement learning. Ya. Semua materinya nanti akan direcord dan slide-nya juga akan diberikan supaya kalian bisa belajar lebih lanjut ya. Terus yang kedua adalah materi ini alur ceritanya diambil dari Stanford University CS 234, juga dari University of College London, yang mereka publish course yang open dengan DeepMind. DeepMind itu salah satu company AI yang di-acquire Google kalau nggak salah. Oke, jadi materinya bukan saya yang bikin, saya hanya deliver supaya kalian bisa belajar dalam bahasa Indonesia dan juga bisa explore lebih lanjut. Harapan saya kalian lebih curious, lebih excited, lebih inspired, supaya spend more time sama baca lebih banyak dan coba contoh code dan lain-lain. Nanti Sinta akan bantu dengan contoh-contoh code. Sinta ini mahasiswa saya di Telkom University yang baru mau lulus. Jadi dia akan bantu rekam, edit, publish, dan juga akan bantu untuk bikin sampel code kalau waktunya sudah ada. Oke, so kita start. Dari 15 pertemuan ini yang pertama, kita akan belajar dulu tentang motivasi dari reinforcement learning. Saya sih berharap kalian sudah mengenal machine learning, at least di kampus, udah pernah dengar gitu ya. Machine learning itu banyak sekali paradigmnya, ada yang supervised, unsupervised, ada yang generatif, ada yang diskriminatif gitu ya. Dan kalau kita ngomong reinforcement learning, itu adalah paradigma baru yang mungkin bisa dibilang paling mendekati bagaimana manusia belajar. Manusia itu nggak belajar dengan supervised atau unsupervised, tapi dengan lebih banyak dengan reinforcement learning. Oke, mungkin motivasinya kita lihat dari industrial revolution ya. Jadi industri revolusi yang pertama yang biasa dibilang industri 1.0 ya. Itu di mana kita udah mulai punya mesin uap, terus kita bikin banyak pabrik dengan mesin uap, kapal uap. Jadi kita fokus ke physical solution dan energi. Ini terjadi sekitar abad ke-17-18 sampai ke awal 19 ya. Disitulah era pertama kita bikin mesin ya. Jadi kita fokus ke energi pada saat itu dan kita bisa bikin mesin untuk automate kerjaan kita. Mesin-mesin pabrik tekstil, mesin-mesin misalnya pabrik furniture, zaman dulu itu lahir di era ini. Era berikutnya itu digital revolution. Di saat komputer kita mulai temukan di awal-awal tahun 40-an, 50-an. Sebenarnya pada saat perang ya, perang dunia waktu itu, Alan Turing dan banyak saintis itu menemukan bahwa kita bisa bikin mesin yang bisa mengkomput atau menghitung masalah yang lebih umum gitu ya, bukan cuma pemecah kode, walaupun awalnya dari pemecah kode. Kalau kalian nonton filmnya ya, Alan Turing, tapi sebenarnya dari mesin Turing tersebut, disitulah kita bisa bikin komputer. Dan komputer itu membawa banyak data dan informasi, dan sampai sekarang kita lanjutin digital revolution. Nah, sekitar tahun itu juga, waktu ada Alan Turing sudah mulai berpikir, bisa nggak kita bikin komputer atau mesin yang bisa bisa menyelesaikan problem atau mencapai goal ya, atau bisa dibilang bisa berpikir seperti manusia. Cuman kata seperti manusia ini juga terlalu terlalu hiperbola ya, karena kita sendiri tidak tahu apa intelligence manusia itu. Apakah kepintaran manusia itu seperti bisa membedakan objek, teks, suara, dan lain-lain? Ataukah kepintaran manusia itu bisa membuat decision secara individu, secara mandiri, ya, supaya memaksimalkan satu goal atau objektif.
Nah, sampai sekarang kita tidak bisa define apa itu intelijensinya manusia, ya, secara lebih komplit gitu ya. Itu kenapa kita nggak bisa bikin mesin yang memang sama dengan manusia, karena kita tidak mengerti bagaimana dia bekerja. Kita cuma bisa mengambil ide atau inspired by human intelligence, dan dari situ kita buat model matematiknya yang mendekati itu, ya, walaupun kita tidak mengerti. Contoh misalnya kita bikin pesawat, kita meniru burung. Sampai sekarang kalau kalian naik pesawat itu ada moncongnya masih mirip burung kan. Ekornya pun masih mirip burung, sayapnya pun masih mirip burung, walaupun mekanismenya berbeda. Jadi itu yang terjadi dengan AI, bahwa kita inspired by human intelligence, tapi mekanismenya berbeda dengan human intelligence. Kenapa begitu? Karena kita tidak mengerti mekanisme human intelligence. Oke, so pertanyaan bisakah mesin itu berpikir seperti manusia itu udah di-start oleh Alan Turing di papernya tahun 1950. Oke, papernya itu mencoba menjawab bisa nggak mesin itu berpikir. Oke, terus dia bilang coba kita lihat orang dewasa ya, bagaimana mereka berpikir tentang sesuatu. Oke, mungkin kita bisa bayangkan, kata Alan Turing, bahwa initial state dari pemikiran dia itu saat dia lahir. Oke, setelah dia lahir, dia berinteraksi dengan keluarganya, mengenal objek, terus dia masuk ke sekolah, mendapatkan edukasi. Jadi selama hidupnya dia terus mendapatkan experience dari lingkungan atau orang sekitarnya, gitu ya. Nah, bisa nggak kalau kata Alan Turing kita simulate proses itu dengan komputer ya, seakan-akan otak dari anak kecil itu seperti notebook atau catatan yang kita bisa catat mekanismenya dan kita bisa automate atau bisa kita program. Ini pemikiran yang cukup jauh di 1950 karena tahun itu komputer sendiri belum seperti komputer sekarang ya. Tahun ini tuh baru komputer Enigma, yang mungkin seperti kalkulator zaman sekarang. Cuman saya masukkan input, saya bisa compute lebih cepat. Ya, jadi dia sudah berpikir cukup jauh ke depan, dan kalau dia masih hidup sekarang, dia happy banget pasti ya ngelihat bahwa kita sudah di situ ya state-nya, bahwa kita bisa memodel bagaimana human belajar dari experience ya, dengan mengamati apa yang terjadi di lingkungannya, mendapatkan reward dan bisa memaksimais atau mengoptimize reward. Oke. So, coba kalian lihat anak bayi ini waktu dia belajar, waktu dia masih kecil, dia nggak belajar secara supervise. Kita nggak datang ke dia bilang ini pisang, ya, karena dia belum mengerti apa itu pisang. Kita kasih makan dia pisang, ya, akhirnya dia tahu bahwa itu pisang walaupun dia belum bisa naming atau dia belum bisa mention, tapi dia udah tahu itu pisang. Oke. Jadi dia tidak belajar supervise. Dia juga tidak belajar unsupervised, ya. Kalau unsupervised artinya nggak ada yang kasih tahu nanti dia bahwa namanya itu pisang. Dia akan terus-terusan nggak tahu ya nama dari sesuatu atau label dari sesuatu. Tapi human itu belajar sebenarnya dengan cara mengamati lingkungannya dan mengambil keputusan secara banyak keputusan secara sekuensial ya. Jadi keputusannya diambil satu-satu tuh sekuensial, nggak paralel ya. Agak sulit manusia berpikir secara paralel. Jadi biasa at one time dia take decision ya. Untuk melakukan sesuatu atau action ya, dia memutuskan melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti mengoptimize reward ya. Contoh kayak anak-anak ini waktu dia bermain gitu ya, reward apa kira-kira yang diharapin? Yaitu dia senang ngelihatnya kalau udah kesusun ya. Jadi satisfaction atau rewardnya itu kalau misalnya sudah kesusun dia senang lagi lihat diberantakin gitu ya. Jadi pasti ada reward dan dia harus make decision what to do atau action gitu ya. Nah,
Model ini yang kita pengen bikin model matematiknya, gitu ya, secara yang bisa dilakukan komputer. Gitu. Nah, fundamental challenge-nya adalah bagaimana kita bikin model yang bisa make decision dalam ketidakpastian. Ya, kalau saya bilang anak ini mau optimize reward, ya, reward yang dia pingin juga nggak pasti gitu. Bisa jadi sebenarnya dia main, terus dia bongkar lagi. Habis itu dia nggak mau lagi main. Ya. Jadi ada uncertainty dari lingkungannya ataupun dari dia sendiri gitu. Karena manusia itu sangat-sangat stokastik atau random. Ya. Jadi lingkungannya pun begitu. Jadi ada uncertainty yang kita harus masukkan ke dalam model ini. Bagaimana kira-kira model matematiknya? Nah, reinforcement learning itu adalah mathematical model, jadi anggap si anak bayi tadi atau apapun objeknya nanti, itu adalah agen. Okay? Agen ini berinteraksi secara continuous dengan environment atau sering disebut world atau dunia. Okay? Dia melakukan action terhadap environment-nya, okay? Dan environment-nya melakukan observation. Ya? Jadi dia selalu observe dan take action. Observe dan take action. Dia selalu make decision ya atau action itu untuk optimize total reward atau penjumlahan rewardnya dengan interaksi terus-menerus yang dia lakukan terhadap environment. Oke. Jadi sekarang udah mulai kebayang bentuknya ya. Ada keyword agent, action, observation, dan environment. Oke. Jadi manusia dan animal itu sebenarnya belajar dengan begini, bahwa kita berinteraksi dengan environment kita, oke? Dan ini agak berbeda dengan tipe-tipe learning lainnya ya. Kalau kalian pernah belajar machine learning, ada yang namanya supervised learning. Supervised learning itu saya belajar dari contoh label yang sudah ada. Saya bikin model yang memprediksi label tersebut. Hasil prediksi saya kalau salah, saya sebut error. Errornya saya minimize. Itu supervised learning. Oke? Kalau unsupervised learning, saya belajar dari mencari hidden pattern atau pola dalam data. Oke? Bisa density estimation seperti GAN atau clustering dan lain-lain, dimensionality reduction. Saya belajar tanpa label, tapi langsung mencari pola dalam data. Itu unsupervised learning. Nah, ini agak berbeda nih, karena ini aktif. Kita aktif belajar dari environment. Dan kita melakukan interaksi dengan melakukan action. Oke? Actionnya kita lakukan secara sekuensial, secara satu persatu. Oke? Dan pasti ada goal yang kita ingin optimalkan, bisa meminimalkan atau memaksimalkan, tapi goal oriented. Oke? Misalnya kalau saya trading saham, itu pasti meminimalkan risiko dan memaksimalkan gain. Oke? Bisa jadi dua-duanya, tapi dia goal oriented dan goalnya harus well defined. Dan dia belajar tidak dari contoh seperti supervised learning, tapi dia belajar dari optimal behavior, bahwa action mana yang nantinya akan kasih reward paling banyak. Ya. Jadi dia mengoptimize seperti kayak ada reward signal. Masalahnya reward signal ini bisa jadi datangnya di masa depan. Contoh, kalian misalnya belajar hari ini, ya, reward yang kalian dapatkan itu bukan besok, bukan minggu depan saat balik ke kantor atau ke kampus, tapi mungkin another 5 to 10 years. Ya. Di saat itu baru kalian dapat rewardnya. Beda dengan kalau saya main golf. Ya. Kalau saya hit the ball, saya bisa lihat rewardnya setelah dia landing. Dia dekat bendera apa enggak. Oke? Jadi reward signal ini bisa instant pada saat itu, ya, bisa delay. Jadi model yang kita buat antara agent dan environment, di mana agent melakukan action, environment memberikan observasi, ya, itu ternyata banyak karakteristiknya, ya, karena kita pengen interaksinya itu goal oriented.
Tapi apakah semua problem di dunia ini goal-oriented? Bisa jadi enggak. Ya. Bisa jadi ada problem yang tidak goal-oriented. Nah, itu bukan reinforcement learning, karena reinforcement learning at the end pengen mengumpulkan reward signal supaya goal-nya tercapai, oke, atau goal-nya optimal. Nah, coba kalian lihat gambar ini, capture di visual memory kalian, bahwa kita lagi bikin mathematical model, agent, dan environment, di mana agent make decision untuk take action, ya, dan environment send reward signal, dan the agent mengobserve, selalu mengobserve signal yang diberikan oleh environment. Oke? So, coba kalian imagine lagi, kalau kita bikin helikopter misalnya, kita fly drone helikopter, oke? Anggap agentnya itu adalah helikopter, rewardnya bisa jadi airtime, invest distance. Coba kalian lihat, misalnya bayangkan investment portfolio, kalau kalian investing di stock market, bisa gains minus risk, rewardnya. Misalnya kalian mengontrol power station, pasti efisiensi rewardnya. Kalau kalian pengen bikin robot yang berjalan, itu either distance atau speed. Kalau kalian main game atau video atau board games, itu kalian pengen menang atau skornya maksimum. Oke. So kalau ada satu case di mana agent berinteraksi dengan environment dan kita punya goal, ya, yang dikumpulkan dari reward berdasarkan action yang kita lakukan, maka itu adalah case-nya reinforcement learning problem. Oke? Ingat, tidak semua masalah, walaupun sebagian besar masalah adalah reinforcement learning, tapi tidak semua bisa di-solve dengan reinforcement learning. Oke? So, kenapa ini jadi penting gitu ya? Kalau kalian udah belajar machine learning, kita tahu bahwa supervised learning terbatas, labelnya mahal, ya. Unsupervised learning juga terbatas, use case-nya hanya paling ya generative models atau clustering, dimension reduction, dan lain-lain. Nah, tapi reinforcement learning ini kenapa jadi sangat penting? Karena ini very natural to learn. Oke? Jadi kita itu selalu belajar itu sebenarnya karena pengen solve atau find solution. Misalnya kalian lihat waktu AI ngalahin catur ya, Grandmaster catur atau Grandmaster Go gitu ya. Jadi kita udah lihat problemnya sehari-hari dan ternyata itu bisa diselesaikan atau define solutionnya dengan reinforcement learning. Atau misalnya kalian udah lihat robot pabrik di smart factory-nya Tesla, oke? Dia bisa manufacturing dengan robot. Jadi semua komponennya itu di build sama robot, bukan manusia, ya. Sehingga kalaupun ada COVID, pabriknya tetap produksi gitu. Begitupun di Samsung gitu ya. Setiap mungkin 9 detik satu TV dihasilkan di Vietnam. So automation di robotik itu udah masalah yang sudah saat ini udah pakai robot dan udah reinforcement learning. Kita juga harus adapt online. Misalnya kita harus bisa beradaptasi dengan environment yang berubah. Nah, bagaimana kita bisa model itu kalau nggak ada reinforcement learning? So, reinforcement learning itu kasih algoritma untuk bisa mencari solusi dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Ini yang tidak dimiliki oleh supervised learning dan juga unsupervised learning. Oke? So, poin kedua mengenai adaptasi itu mungkin nanti kita bahas lebih ke generalization ya, bahwa model ini bisa lebih general tergantung bagaimana kita memprogramnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang generalization-nya. So, kenapa juga jadi penting? Karena ini seperti real world AI ya, bahwa AI itu harusnya bisa berinteraksi sama lingkungan. AI itu harusnya bisa dan reinforcement
learning akan menggunakan supervised dan unsupervised learning dikombine jadi satu dalam reinforcement learning. Jadi huge potential scope ya, dan real world AI problem yang dia solve ya. General intelligence. Banyak yang bilang bahwa ini adalah cikal bakal artificial general intelligence, tapi sekali lagi kita tidak tahu bagaimana human punya intelligence bekerja, jadi tidak usah spekulkan kita cuma bisa inspire by. Kalaupun nanti suatu saat ternyata hasil inspirasinya sangat mendekati, ya we don't know. Oke. So, kita coba lihat case-nya case by case. Di arm manipulator robot ya, jadi dia ada kayak berapa koordinat, tergantung dia berapa DOF ya, berapa siku gitu ya. Dan dia punya state, dia bisa take action, misalnya ambil benda ini, taruh di satu tempat, atau lepas benda ini di suatu tempat, dia punya kamera, dia bisa sensing, artinya dia bisa observe. Oke? Dan ini banyak yang menggunakan reinforcement learning untuk skill acquisition dan replay. Ya. Kalau kalian belajar robotik, harus kalian pada saat bikin autonomous robot, misalnya contoh kayak arm manipulator ini, atau misalnya robot yang bisa jalan ngepel di rumah kayak yang ada sekarang gitu ya, atau robot-robot lainnya di kemudian hari, itu mostly menggunakan reinforcement learning. Oke. Next, gaming, ya. Banyak game itu didesain dengan reinforcement learning, dan banyak game bisa dihack juga dengan reinforcement learning. Bahwa kalau saya misalnya mau main game, terus saya bisa menebak action yang terbaik untuk mendapatkan reward yang optimal, ya. Itu udah banyak yang bikin kayak convolution neural network atau LSTM untuk melihat states dan features ya dari RL agents, dia pelajari dengan neural network. Jadi dia bikin program untuk misalnya main game yang dapat skor atau berbayar, dan dia train neural network-nya ya supaya dia bisa take optimal action yang mengoptimalkan reward. Dia bisa take sequential action yang bisa optimalkan reward. Oke, so ini absolutely ini adalah reinforcement learning use case. Healthcare ini juga paling banyak karena kita melibatkan action yang di dokter ya atau clinician. Oke, mereka yang choose action, dan dia bisa menjadi multi agent ya, bahwa ada agent yang lain, misalnya ada dokter, ada suster gitu ya. Dan pasien itu adalah environment yang diobserve. Oke, ini juga bisa kita model dengan reinforcement learning. Banyak sekali case di medical diagnosis dan medical atau healthcare yang menggunakan reinforcement learning. Di finance, of course, kalau kita misalnya robot trading, lakukan robot trading, ya, itu biasanya kita harus observe, take action, misalnya sell, hold, buy. Oke, kita belajar dari environment-nya bisa stock price, balance, share, technical indicator, news, dan lain-lain. Kita observe dan kita make sure bahwa trading agent-nya atau robot trading-nya itu bisa take action yang memaksimalkan profit. Biasanya juga bisa menggunakan ensemble trade strategy, jadi dia multi agents, oke, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan profit. Ada satu agent yang pakai A to C, DDPG, ada yang PPO, ini adalah nama istilah dari machine learning modelnya. Oke, so robot trading yang banyak dibuat orang saat ini itu juga pasti mengimplement reinforcement learning.
Bahkan hal yang sederhana kayak reinforcement learning, kalau kalian search reinforcement learning recommendation system, itu juga udah banyak sekali yang pakai reinforcement learning ya. Jadi untuk recommendation system misalnya kalau kalian lihat Netflix atau bahkan di aplikasi atau di chatbot, kalian bisa lihat bahwa recommendation system ini harus mendapatkan feedback dari usernya supaya dia bisa jadi lebih baik. So, reinforcement learning use case itu ada di mana-mana. Termasuk kalau kalian masuk ke jadi seller di e-commerce seperti di Amazon, kalian bisa implement dynamic pricing, dan dengan algoritma reinforcement learning yang mirip, kalian bisa buat travel agent yang bisa memonitor harga tiket, okay? Dia bisa menjual sehingga dia bisa outperform competitors dari sisi revenue di jangka waktu yang lama. Okay? Karena reward-nya tadi bukan cuma instant reward yang kita pengen, tapi juga reward yang mungkin datangnya tahun depan. Okay? Kita bisa lose hari ini, misalnya saya turunin tiket hari ini, tapi saya tahu bahwa kalau saya lakukan strategi ini, saya lakukan beberapa action dengan strategi yang ada, maka kita bisa untung di akhir tahun. Oke, so reinforcement learning, saya harap saya bisa kasih motivasi yang tepat bahwa ini adalah the huge potential use case di industri untuk reinforcement learning. Reinforcement learning ini assume bahwa kalian sudah mengerti supervised dan unsupervised learning. Makanya saya put terakhir belajar reinforcement learning. So sekarang kita masuk lebih, tadi kita udah lihat contoh atau bentuk dari reinforcement learning. Jadi ada agent, ada environment, ya. Agent melakukan action, environment memberikan signal reward untuk diobserve oleh agent. Oke. So, kita lihat lebih jauh apa yang tadi saya sebutkan. Anggap kalian punya, di sini ada gambar ya. Jadi, reinforcement learning itu adalah ada agent, ada environment. Oke. Agent ini punya state, internal state representation. Oke. Environment akan memberikan signal reward. Oke. Dan agent akan melakukan action berdasarkan algoritma, ya, action-nya terhadap environment. Harapan kita bisa memaksimalkan atau meminimalkan satu target, goal. Oke? Jadi nggak mesti memaksimalkan, bisa jadi meminimalkan. Misalnya saya bikin self-driving car, targetnya adalah meminimalkan accident. Oke? Target itu juga, goal-nya itu juga bisa multiple goal ya, misalnya selain meminimalkan aksiden atau tabrakan mobil, dia juga harus meminimalkan gas atau energi, tapi dia bisa memaksimalkan speed dan lain-lain. So itulah reinforcement learning. Nah, kalau kita pecah di dalamnya, ada apa aja yang dibutuhkan untuk implement ini sebagai mathematical model. Yang pertama ya optimisasi. Yang kedua tadi sudah lihat ya, ada beberapa contoh saya kasih tadi bahwa kalau saya memanah atau main golf, waktu saya lepas anak panah saya bisa lihat hasilnya atau reward-nya at that time. Tapi ada case di mana waktu saya masuk universitas, antara saya masuk MIT atau saya masuk UI, pasti reward-nya itu belakangan, takes time gitu ya. So ada delay consequence yang harus kita pikirkan bagaimana memodelkannya di dalam mathematical model. Juga ada exploration ya. Exploration itu kita kayak trial and error, oke? Jadi ada exploitation, ada exploration. Kalau exploitation, saya belajar dari historical data, oke? Misalnya kayak anak kecil, dia pernah jatuh saat memanjat. Di situ dia belajar dari historical. Dia sampai besar tuh, pasti kalau memanjat ada rasa takutnya bahwa dia akan jatuh. Oke? Begitupun orang dewasa, waktu dia invest sesuatu di stock market, terus misalnya dia tidak baca laporan keuangan,
ternyata investmentnya salah, di situ dia belajar. Ya, jadi belajar itu bisa jadi dari history ya yang saya ambil. Nah, itu di sini kita sebut generalization ya, bahwa kalau historinya terjadi di masa depan itu generalization namanya kan. Tapi bisa juga explore. Explore itu saya belum pernah lakukan, saya belum ada experience, saya cuma pengen coba aja. Ternyata manusia juga belajar dengan begitu ya, bukan cuma dari exploit atau generalization, tapi manusia itu belajar dari mencoba hal baru. Oke? Mungkin buat kalian yang hari ini baru belajar reinforcement learning, maka itu adalah exploration. Oke? Jadi manusia itu bukan cuma belajar dari generalization of history atau mengeksploit history atau data sebelumnya. Dia juga belajar dari exploration. Nah, reinforcement learning itu harus memasukkan aspek itu, ya. Jadi ada aspek optimization, delay consequence, exploration, dan generalization atau exploitation. Oke? So, optimization pasti terjadi ya, karena memang kita goalnya itu pengen mengoptimalkan suatu target goal gitu ya. Dan kita make decision untuk mengoptimalkan itu. Jadi the best outcome yang kita harapkan itu sesuai goal kita, oke? Dan kita harus make decision. Decisionnya itu ada yang sifatnya explore, ada yang sifatnya exploit dari history atau dari pengalaman sebelumnya, oke? So contoh paling sederhana, misalnya kita lagi bikin reinforcement learning, dan kita ada case di mana model tersebut harus mencari minimum distance road dari to city. Okay? Ini jadi shortest path problem. Misalnya saya bisa nyari the distance, the shortest minimum distance dari sisi cost atau time atau path. Okay? So optimization problem pasti everywhere di reinforcement learning. Delay consequence. Ada decision yang saat ini juga kita dapat signal reward-nya, okay? Tapi ada yang reward-nya belakangan gitu loh. Misalnya decision yang impact-nya itu belakangan, misalnya kalau saya save money sekarang, ya kan, itu pasti impact-nya di saat saya udah retire atau udah pensiun. Oke? Atau misalnya dalam kondisi game ya, kadang-kadang kita ambil key dalam satu video game Montezuma Revenge gitu ya, itu impact-nya nanti belakang. Nah, tapi ini akan jadi challenge di dalam modeling reinforcement learning, karena waktu kita plan, ya, kita harus bisa plan bahwa ada action yang nanti reward-nya longer term. Oke? Kita juga bisa plan bahwa nanti ada reward-nya temporal credit assignment. Oke? Bahwa pada saat itu ya, jadi ada yang instant reward, atau instant consequence, ada yang delay consequence, itu juga harus masuk sebagai bagian dari model reinforcement learning. Dia harus di-consider. Oke? So exploration itu kita coba sesuatu seperti kita explore, kita belum punya pengalaman ya. Karena kalau kita nggak explore, kita nggak akan punya pengalaman. Oke? Jadi kita seperti agennya itu bekerja seperti saintis, belum ada yang tahu dia misalnya ya learning to bike atau learning pakai sepeda ya. Dari situ kita tahu bahwa kalau kita begini jatuh gitu ya. Atau tadi contohnya di Finding Key in Montezuma Revenge Game. Dan waktu kita explore, kita juga sensor datanya gitu ya. Bahwa waktu kita try something yang di luar experience kita, oke, dan kita make decision waktu kita explore itu, akhirnya kita bisa tahu bahwa decision ini bagus atau enggak, gitu kan. Nah, tanpa belajar dari pengalaman sebelumnya, karena kita nggak punya gitu ya, kita nggak punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ini juga cara belajar manusia, exploration yang bisa dikonsider oleh model reinforcement learning. So berbeda dengan explore yang kita nggak punya pengalaman, tapi kalau kita udah punya pengalaman sebelumnya dan menurut kita bahwa pengalaman itu berguna untuk masa depan, maka
di reinforcement learning juga harus bisa memasukkan experience kita sebelumnya. Jadi kita bisa melihat ke experience kita sebelumnya, kalau saya take this action, apakah reward-nya bagus gitu ya. Nah, itu disebut generalization, dan di dalamnya ada policy. Policy itu adalah pemetaan dari experience ke action. Oke, saya ulangi. Policy adalah pemetaan dari past experience atau historical ke action. Oke. Contoh misalnya di game yang ini. Ada banyak sekali kemungkinan image yang supaya, tapi kita pengen skornya kita maksimum gitu. Kalau ada yang jatuh, saya gerakin gitu. Cuman terlalu banyak possible image gitu ya. Tapi kalau saya punya historical, kalau pixelnya di sini, posisinya harus di sini, saya punya historical datanya, ya, maka saya tidak usah berurusan dengan 256 pangkat 100 kali 200 pangkat 3. Oke? Jadi kita bisa program polisinya, bahwa dari past experience saya udah punya pasangan posisi sama pixel, dan saya bikin polisi ya dari experience pemain-pemain sebelumnya, sehingga dengan polisi itu saya bisa bermain game ini dengan seperti orang yang sudah seperti orang yang sudah menang sebelumnya. Oke? So, ada beberapa case di mana kita belajar dengan past experience dengan menggunakan polisi. Ada beberapa case kita nggak butuh polisi, kita nggak butuh past experience, tapi kita justru harus explore. Oke? Nah, reinforcement learning harus bisa memfasilitasi baik itu exploration atau generalization, yang sering juga disebut exploitation. So, komponen utama dalam reinforcement learning, saya summarize lagi ya, optimization, delay consequence, exploration, sama generalization atau sering disebut exploitation. So, buat kalian yang sudah ambil supervised learning, unsupervised learning, saya harap kalian bisa nge-map pengetahuannya ya, bahwa coba kalian lihat supervised learning case, kita belajar dari experience ya, dan kita dengan experience, dengan data label yang ada, kita expect generalization dan akurasi. Itu yang kita hadapi di supervised learning. Oke? Tapi tidak ada delay consequence, tidak ada exploration, tidak ada optimization. Oke? Kita belajar dari mistake, karena kita menganggap bahwa experience sebelumnya itu the ground truth, atau labelnya itu ground truth. Kalau hasil modelnya salah, ya itu kita sebut error, dan kita meminimalkan error. Ya, kita bukan mengoptimalkan goal, kita meminimalkan error. Itu supervised learning. Ya, kalau kalian belum belajar supervised learning, kalian bisa lihat di YouTube mengenai machine learning sama deep learning course. Nah, coba lihat di unsupervised learning. Sebenarnya sama, ya. Bedanya kita nggak ada data aja ya kalau di unsupervised learning. Tapi kita sebenarnya belajar dari experience, yaitu pola-pola di dalam data, ya, dan kita mencoba mengestimate atau mendekati pola itu, sehingga kalau saya punya data baru, saya bisa ambil pola itu dan bisa saya generalize. Oke? Nah, reinforcement learning ini berbeda karena dia optimize goal-oriented, jadi goal-oriented optimization. Dia juga belajar dari experience, dia juga belajar dari historical data, mengeksploitnya atau disebut generalization. Dia juga harus consider konsekuensi reward signal yang instant atau yang delay di kemudian hari. Dia juga bisa mengeksplor atau eksperimen, trying something new. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa reinforcement learning lebih mendekati bagaimana manusia belajar. Bahwa tidak semua manusia hanya mengeksplor, dia juga mengeksploit. Dia juga memikirkan delay consequence, dia juga mengeneralize gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi ada satu hal yang menarik emerging sekitar tahun 2020. The next is
imitation learning. Oke. Bayangkan misalnya saya sudah mengerti reinforcement learning, kok ada lagi imitation learning, ya. Jadi imitation learning itu gini. Banyak hal dari kita itu kita belajar dari expert, mengamati expert. Oke. Misalnya anak-anak yang suka game, dia suka nonton video orang jagoan game bermain game di YouTube. Anak saya itu sering malam-malam saya lihat dia ngapain, saya pikir dia main game. Ternyata dia melihat orang lain yang merekam dirinya main game. Oke? Dan dia mengimitate langkah-langkahnya. Jadi dia bukan mengeksplor, bukan dia yang coba, dia mengimitate, mengimitasi, mencontoh, belajar dari expert, ya. Nah, imitation learning, contoh misalnya gini, kalau saya punya rekaman video pembalap mobil ya di arena, dan saya punya rekaman siapa yang menang di setiap arena, kapan dan kecepatannya berapa gitu ya, saya bisa bikin suatu mobil listrik otonomus, nggak ada supir, yang bisa meniru, mengimitate cara orang ini nyetir. Oke? Jadi imitation learning itu agak berbeda dengan reinforcement learning karena dia nggak ada bagian eksplorasinya, tapi dia belajar dari past experience dari orang lain. Oke? Jadi imitation learning itu berasumsi bahwa input demonstration dari gurunya atau dari expertnya itu memberikan policy. Ingat tadi policy itu adalah mapping dari past experience ke action. Oke? Jadi dari demonstration, expert demonstration, dia bisa membuat policy supaya dia bisa mengoptimalkan goal. Itu imitation learning. Oke? Imitation learning dan reinforcement learning itu adalah hal yang sangat promising area di robotik. Oke? Bayangkan kalau ada robot yang dia cuma ngelihat aja masternya atau gurunya. Suatu saat tiba-tiba dia bisa. Kalian pernah nonton movie-nya pasti ya, yang ada robot yang selalu ngamatin itunya, akhirnya dia bisa berkelakuan seperti manusia. So, itu saya harap kalian bisa bedakan learning paradigm. Sampai saat ini pasti udah banyak di kepalanya dan udah mulai banyak question ya. Misalnya, oke, kita bisa explore the world, but the world is very big ya. Pasti world-nya atau environment-nya harus ada limitation-nya, ya. Itu benar ya. Apakah dia bisa the biggest semua universe dia amati, ya bisa jadi enggak. Jadi word-nya pun harus ada limitation. Nah, tadi juga kita udah discuss, saya udah bahas tentang experience, bahwa past experience, historical, itu bisa guide future decision. Ya, ada case seperti itu, ada case yang enggak. Ya, ada case yang exploit experience seperti ini, ada case yang nggak mau pakai previous experience. Oke? Nah, coba kalian pikir di dunia ini sebenarnya apakah semuanya berdasarkan pengalaman kita, ataukah memang kita harus balance dengan exploration, trying something new. Oke? So, ini pasti akan trigger kalian punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, misalnya kayak dari mana reward-nya datang. Oke? Bagaimana kalau reward-nya salah? Bagaimana dengan robustness atau risk sensitivity? Bisa nggak kita play this game, reinforcement learning, dengan multi-agent reinforcement learning? So, masih banyak hal yang harus dipelajari, ini baru very introductory concept, bahwa kalian sekarang udah ngerti elemen dan komponen utama dari reinforcement learning. Belum formal, ya mari kita formalkan lebih lanjut. Oke? So, mungkin terlalu abstrak dan terlalu filosofikal kalau misalnya kita tidak belajar dari contoh. Coba kalian lihat contoh AI tutor. Anggaplah ada robot AI tutor. Dia pengen ngajarin students supaya students-nya bisa penjumlahan dan pengurangan. Oke? So, asumsinya students-nya nggak ngerti apa itu penjumlahan pengurangan. Penjumlahan mungkin lebih mudah dia bayangkan ya, tapi pengurangan mungkin lebih susah. Oke?
So bayangkan ada AI tutor agent ini, dia tugasnya kasih practice problem ke students supaya studentsnya ya itu bisa belajar bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengurangi. Oke, so AI agent dapat reward, anggap studentsnya itu environment-nya, ya. Maka AI agent-nya itu dapat reward +1 kalau studentnya benar menjawab, -1 kalau salah. Oke, so ini kayak decision process yang kita bisa define state-nya, ada state space-nya. Jadi agennya itu punya state space. Oke, action-nya pun punya space atau ruang. Jadi action-nya itu juga ya ngasih soal gitu ya, dan ada reward modelnya. Nah, ini ada dinamikanya pasti ya, antara state space, action space, reward model. Oke, bagaimana dinamikanya terjadi, bagaimana polisinya supaya kita bisa optimize reward-nya ya. Coba kalian bayangin. Oke, nah kita harus petakan apa state-nya, apa action-nya, apa reward modelnya, dan bagaimana dynamic modelnya. Oke, saya ngopi bentar. Memang paling bagus belajar dari contoh, ya. Kita lihat contoh dan kita coba selalu pikirkan apa state-nya, ya, agen state-nya, apa action-nya agen, di space mana dia bekerja. Jadi opsinya apa aja sih state-nya agen, action-nya apa aja sih, reward modelnya gimana, dan dynamic modelnya gimana. Oke? So, cara terbaik belajar reinforcement learning adalah dengan melihat contoh-contoh seperti ini. Jadi ambil case, misalnya AI tutor, setelah itu kalian lihat bahwa awalnya student tidak tahu agennya akan provide activity nih, action. Kasih soal add, kasih soal penjumlahan pengurangan. Nanti student agennya akan di reward dari student performance atau environment performance. Oke? Nanti item mana yang dipelajari, action apa yang diambil oleh agent supaya reward-nya maksimum. Oke? So, dari contoh sederhana itu, kita bisa lihat bahwa reinforcement learning itu adalah bagaimana agen melakukan sequential decision making, ya. Jadi bagaimana dia melakukan decision making kayak action secara sekuensial, ya. Jadi untuk memaksimalkan future reward. Oke. Dia pasti harus membalance antara instance atau immediate dan long rewards, yang delay consequence rewards. Tapi kita bisa model dengan model seperti ini. Jadi ada agen, oke, agennya melakukan action, ini ada tulisannya kepotong. Oke. Nah, coba lihat case, misalnya di healthcare, blood pressure. Agennya, ya waktu dia kita measure blood pressure control, misalnya, blood pressure itu pasti terpengaruh oleh action kayak exercise, medication, ya tidur saya cukup apa enggak gitu ya. Dan dari action ini itu akan keluar reward. Kalau misalnya rewardnya itu +1 kalau dia ada di healthy range blood pressure-nya. Tapi bisa rewardnya minus kalau dia ada efek sampingan dari medication. Jadi dengan memodel seperti ini bahwa ada agen melakukan action, action-nya akan kasih reward melalui environment ya, dan agent-nya akan dapat reward, oke, melalui observasi yang dilakukan oleh environment-nya. Coba lihat e-commerce. Dari agen, dia choose web advertise, environment-nya atau word-nya akan kasih view time atau click on ad. Coba lihat robotik yang membersihkan meja makan. Move join, ya, dari gerakan dari si robot,
kamera image dari dapurnya, dan dia akan dapat reward. Oke, so semua example yang ada di reinforcement learning harus kalian petakan ke dalam mapping seperti ini, bahwa ada agent, ada word, ada action, ada observation, dan reward. Oke, nah sekarang kita kasih mathematical notation. So agent state saya bilang sebagai S, ya. Agent state-nya ini saya nggak tulisin, tapi agent, ada agent. Terus nanti dia akan take action. Oke, saya sebut AT. Oke, dan dari word akan keluar observation, OT, dan reward, T. Oke, kalau saya bilang history, itu artinya gabungan antara observation T, OT, dan reward T. Itu adalah history. Oke, so pada setiap waktu T, agen akan take action T. Environment atau word akan update berdasarkan action T, dan dia mengeluarkan observation OT dan reward RT. Agen akan menerima observation OT dan reward RT. Oke? So sekarang lebih formal nih reinforcement learning modelnya. Jadi ada ST, itu state dari agentnya, ada AT, ada OT, ada RT. So history itu adalah pasangan observasi dan action dan reward, ya, pada waktu sebelumnya. Jadi kalau disebut HT, ya, HT itu adalah pasangan action 1 di waktu 1, observation 1 di waktu 1, dan reward 1, seterusnya sampai ke T. Oke, jadi itu history. Dan kalau saya sebut agen belajar dari history, artinya agen akan consider policy untuk make action dari HT, dari history. Oke. Nah, state itu adalah informasi yang dimiliki internal oleh si agen untuk menentukan apa yang akan terjadi berikutnya atau apa action yang akan dia lakukan berikutnya. Itu kita sebut state. Oke. So jadi ada word state, ada agent state. Oke, word state itu adalah representasi dari environment. Contoh kayak misalnya robot pengepel, ya. Word state-nya ya peta rumah kita, gitu kan? Atau robot pemain bola, word state-nya ya lapangan bolanya, gitu. So ini adalah true state of the world yang dipakai untuk menghasilkan observasi dan reward, gitu. Jadi kumpulan state yang berhubungan dengan observasi dan reward. Biasanya state-state ini hidden atau unknown terhadap agen. Jadi agennya nggak punya informasi terhadap state dari lingkungan atau dari word-nya. Oke, bahkan kalau dia tahu sekalipun, ya mungkin dia tidak butuhkan karena dia cuma butuhkan observasi dan reward. Dia nggak butuhkan semua informasi yang ada di word-nya atau di environment-nya. Oke. Nah, agen state itu representasi internal dari si agen. Kalau tadi word state, ya. Ini sekarang agen state. Agen state itu representasi internal dari si agennya. Oke. Jadi apa yang agen atau algoritma akan pakai untuk make decision bagaimana untuk action, gitu ya. Biasanya ditulis sebagai fungsi dari history. Jadi ST is a function. Function ini akan dipelajari tentu saja dari data. F dari historical T. Oke. Ini bisa jadi meta information sebagai state algorithm atau decision process. Oke. Pasti kalian akan ya coba take some time supaya memorize sedikit mengenai OT, RT, AT, ST, ya. ST adalah fungsi dari HT, ya. Dan kalau saya bilang HT itu adalah collection dari OT, O1, R1 sama action 1 sampai OT dan RT
dan AT. Oke. So, kita punya mathematical formal modelnya sekarang tentang reinforcement learning, dan kita lihat variasinya sekarang. Nah, ini adalah masalah di control system. Jadi, kalau kalian pernah belajar control system, biasanya anak electrical engineering atau industrial engineering belajar tentang Markov decision process. Oke. Jadi, Markov assumption itu, ini nggak usah takut sama Markov ya, ini nama orang sebenarnya Markov ini. Cuman Markov assumption ini itu adalah asumsi utama ya untuk mengatakan bahwa kita punya cukup statistik dari history. Ya. Jadi Markov assumption itu information state assumption bahwa kita punya cukup statistik untuk sejarah atau history. Suatu state S, ingat, state itu adalah function dari HT. Jadi S sama dengan F atau fungsi parameternya HT, history. Oke. Suatu state itu Markov jika dan only dan hanya jika. Oke. Kita ulang ya. State ST is Markov jika dan hanya jika ya. Probability ST plus 1 terhadap ST, AT, action T, itu sama dengan probability ST plus 1 terhadap historical. Oke? Action T. Oke, coba lihat lagi persamaannya. State ST itu Markov, jika dan hanya jika, PST plus 1 ST sama dengan PST plus 1 HT. Artinya apa? State itu Markov bahwa masa depan itu independen dari masa lalu given the present. Itu Markov assumption. Oke? Bahwa masa depan terlepas ya dari masa lalu tergantung saat ini. Agak filosofikal. Coba saya ulangin lagi ya. Ya, bebas atau tidak tergantung dari masa lalu ya given the present ya. Ini harus selalu kalian ulang-ulang karena nanti masalah di reinforcement learning itu ada yang disebut Markov decision process. Nggak usah takut kalau nggak ngerti Markov ini nama orang-orangnya baik banget. Intinya bahwa kalau kita bilang Markov decision process, itu artinya masa depan, the future, is independent of the past given present. Oke? Bahwa kita punya cukup statistical untuk history. So, secara matematis ditulis seperti ini, ya supaya tidak ambigu, supaya semua orang sama pemahamannya bahwa future is independent of past given present. Oke. Tapi bisa jadi future is dependent of the past ya. Karena ini given present ya. So ini masih ada suatu apa ya? Masih ada satu kondisi ya terhadap bahwa Markov assumption ini harus memenuhi gitu. Saya kasih contoh 2. Kalau kita cek healthcare, hypertension control, jadi kita cek dia punya blood pressure sekarang, oke, dan action yang dia take, minum obat atau enggak, apakah sistem ini Markov atau enggak? Coba pikirin. Saya take dia punya current blood pressure, oke, dan actionnya dia itu bisa minum obat atau enggak, apakah sistem Markov atau enggak? Balik ke statement di atas. Given the present, ya dia minum obat apa enggak ya? Future is independent of the past. Bahwa blood pressure-nya tidak tergantung blood pressure yang sebelumnya. Kalau dia minum obat apa enggak. Sistem ini tidak Markov. Oke? Website shopping. Kondisi dari current product yang dilihat oleh customer dan action apakah produk itu akan dirokok.
Actionnya itu adalah apakah produk itu akan direkomend apa enggak. Ini Markov apa enggak. Selalu balik ke Markov definition. Ini website shopping juga non-Markov, ya. Jadi bukan Markov decision process. Kalian harus bisa membedakan MDP atau Markov decision process atau bukan Markov decision process berdasarkan statement ini. The future is independent of the past given present. Oke? So kenapa Markov decision process MDP itu populer? Karena ada banyak case memang bisa disatisfy oleh si Markov bahwa selama state kita bisa set sebagai history, ya, kan tadi ingat ya, state-nya sama dengan fungsi HT. Kalau saya bilang setting the state as a history, ya, S sama dengan HT, itu pasti Markov. Dalam banyak model, saya bilang apa yang terjadi di history, itu juga akan jadi state saya. Nah, itu adalah Markov decision process. Oke? Tapi tadi kalian udah lihat contoh bahwa ada contoh bahwa itu bukan MDP problem. Oke? In practice, oke, kita pakai Markov decision process kalau memang sufficient statistic of history, ya. Jadi in practice nggak semua sebenarnya S sama dengan HT, tapi in practice S sama dengan OT. Oke? Nah, state representation, ya, itu akan sangat big impact terhadap komputasi dari reinforcement learning, data yang dibutuhkan, sama performance. Kalian harus mengulang-ulang terus konsep Markov decision process, sampai kalian benar-benar paham bahwa MDP itu full observable, semua bisa diobserve, ya. Jadi full observability, bahwa environment atau world state, ya, ST sama dengan OT. Oke. Ada beberapa tipe. Kalau dia Markov, itu bisa juga partial observable atau POMDP. Partial observable Markov decision process, ya. Bisa juga apakah dia dinamik, apakah dia deterministik atau stokastik. Apakah action-nya akan menghasilkan hasil immediately atau instant, atau reward-nya datang belakangan. Oke? Apakah dinamikanya deterministik atau stokastik? Jadi banyak cabangnya nih. Jadi ada stokastik MDP, deterministik MDP, ada stokastik POMDP, dan lain-lain. Oke? Coba kita pick satu, misalnya partially observed MDP, POMD. Nah, itu adalah agen state-nya, itu tidak sama dengan word state-nya. Agennya akan construct dia punya state. Oke? Dia bisa construct dengan caranya, misalnya dia bilang ST sama dengan HT. Dan dia bisa pakai belief network, atau recurrent neural network, atau LSTM. Contoh misalnya di healthcare, itu biasanya kita pakai nih kayak bahwa history sama dengan HT, bahwa state itu diambil dari history. Nah, ini yang kita sebut POMDP. Tapi ada bandit problem. Oke, kalian mungkin pernah dengar multi-arm bandit problem. Apa itu bandit problem? Bandit problem itu bahwa action yang kita lakukan tidak punya pengaruh terhadap future observation. Jadi AT-nya dan OT-nya tidak berhubungan. Tidak ada delay reward. Saat itu juga reward-nya akan kita terima. Oke. Contoh misalnya tadi saya bilang main golf atau main panahan, ya. Ya reward-nya saat saya udah take action. Ya. Dan action sama observation tidak ada hubungannya, tergantung gimana lesatan anak panah saya nempel. Nah, ini yang kita sebut bandit problem. Dan ini banyak di reinforcement learning yang masuk ke kategori bandit problem. Oke? So, MDP, kalau kita gabung dengan partial observable MDP, ya, itu action mempengaruhi future observation. Dan credit assignment dan strategic action itu dibutuhkan supaya reward-nya dapat dioptimalkan. Oke, bandit problem, action antara observation tidak ada hubungannya. Nah, ini kalian harus bisa bedain ya.
Selain itu juga biasanya perubahan dari lingkungan atau world kita bagi dua. Ada deterministik. Deterministik itu maksudnya kalau ada historinya dan actionnya, maka dia akan mempengaruhi observation dan reward. Oke, contoh kayak robotik. Bahwa berdasarkan history dan action, ya, dia itu menjadi single observation dan reward. Robot kan gitu-gitu aja jalannya ya. Tapi ada yang stokastik bahwa given history dan action, banyak potensial observation dan reward. Contoh misalnya healthcare. Nah, bayangkan kalau healthcare saya pakai yang deterministik. Udah banyak yang mati kali pasiennya. Jadi healthcare harus kita pakai yang stokastik. So ini contoh dari course yang ada di Stanford, CS234. Dia kasih contoh, kita adalah arsitek dari Mars Rover. Jadi kita bikin rover di Mars, dan rover itu punya state, ya, itu lokasi dari rovernya, location of the rover. Jadi ada 7 lokasi, nggak usah banyak. Rovernya punya action space, itu try left atau right. Jadi rover itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Reward-nya +1 kalau state-nya S1, +10 kalau dia di state S7, dan 0 kalau di state yang lain. Oke? So, waktu kita bikin rover sebagai arsitek, kita akan pikirin bahwa selain yang tadi ya, state, observation, reward, dan action, kita harus think more tentang model, policy, dan value function. Kita coba lihat dulu model. Nah, model yang saya maksud di sini, apakah kita akan memodelkan ini secara Markov atau non-Markov? Ya, ingat kalau Markov tadi, Markov decision process, itu agennya merepresentasikan how the world change given agent action. Oke? Dan tadi kita udah juga bahas bahwa transition atau dynamic dari modelnya memprediksi next agent state. Ya. Reward modelnya itu dipredik berdasarkan immediate reward. Di-clear. Ya. Jadi kalau dari stochastic Markov modelnya, ya, kira-kira digambarkan bahwa di gambar ini bahwa RL agennya bisa dapat reward kalau dia melakukan action, gitu ya. Polisinya itu menentukan bagaimana agennya memilih action dari experience sebelumnya. Jadi polisi P itu mapping dari state ke action. Oke? Kita bisa pilih deterministic policy atau stochastic policy. Oke? Nah, polisinya bisa kita taruh sebagai notasi P, itu berdasarkan state-nya. Oke? Kalau misalnya polisi berdasarkan state-nya, apakah ini deterministic policy atau stochastic policy? Oke. Nah, value function kita notasikan dengan V policy, ya. Itu diharapkan sebagai penjumlahan dari semua future reward, oke, dalam particular policy P. Oke, nah itu kita sebut value function. Kita pengen mengoptimalkan value function nantinya dengan ada discount faktor gamma yang me-weight immediate features action. So, sebagai Mars Rover architect, kita harus bisa mendesain value function, model, ya, policy. Oke. Setelah itu kita bisa jalankan robotnya berdasarkan desain yang kita buat. Oke, itulah pekerjaan orang-orang yang doing robotics, seperti contoh yang kayak Mars Rover. Tapi kalau misalnya kalian bekerja misalnya bikin game, bisa jadi nggak seperti ini, ya. Ini untuk case dari robot. Ya. Oke, so mungkin sebagai summary, kita bisa lihat bahwa di dalam reinforcement learning,
itu ada yang model free, ada yang model based, ada yang value based, ada yang policy based, ada yang value function, ya, ada policy. Jadi ada value function yang value function ini kumpulan reward ya. Polisinya itu pemetaan dari experience ke action dan ada model. Jadi ada sudut pandang bahwa RL agent itu bisa dilihat secara ini, ada yang model free, policy based, model based, value based. Nah, tugas kita sebagai AI engineer itu bisa menentukan case by case yang mana model based, yang mana model free, ya. Kalau model based artinya modelnya itu eksplisit. Kalau model free artinya value function atau polisinya yang eksplisit, tidak ada modelnya. Modelnya implisit. Oke? So, ini adalah kategori besar dari reinforcement learning agent. Jadi pada saat kalian misalnya baca paper atau lihat case, selalu lihat agennya ini model based atau model free. Oke? Kalau dia model flat based, artinya modelnya itu harus eksplisit. MDP atau POMDP atau bandit atau what. Oke? Nah, kalau dia model free, itu dia value function atau policy function-nya ada, tapi tidak ada model. Oke, evaluation and control juga bagian yang penting dalam reinforcement learning, bahwa kita harus bisa evaluate ya. Kita bisa estimate atau predict reward dari polisi yang kita punya, tapi kita juga harus bisa evaluate. Jadi banyak teknik-teknik akan dipelajari nanti mengenai evaluation. Begitupun kontrol, bahwa waktu ada optimisasi untuk mencari polisi yang terbaik, ya, itu pasti harus dikontrol atau diregulate atau punya regularization. Okay? So policy evaluation contohnya untuk mass rover tadi, ya, jadi pada saat kita ngedesain mass rovernya, kita bisa put some evaluation ya, jadi policy evaluation di dalam rumus atau dalam formulasi polisinya. Dalam hal ini dia kasih RS ya. Oke, so itu conclude kita punya pertemuan pertama. Pasti banyak konsep yang kalian pelajari tentang RL hari ini. Ada agent, ada word, ada action, ada observation ya. Juga ada reward ya. Tugasnya adalah bagaimana agent bisa mengoptimalkan reward. Oke, dengan belajar dari observation atau dari lingkungannya, make sequential decision atau action untuk mengoptimalkan reward. Cara belajar terbaik dari konsep ini, cari example lain, misalnya kayak Atari Game. Kalian bisa lihat course-nya DeepMind, ya. Ada source code-nya di GitHub. Kalian bisa cari-cari Atari Game example supaya kalian terbiasa dengan konsep reinforcement learning. Jadi supaya kalian terbiasa membuat state model, ya, membuat agent state, word state, policy, value function. Nah, tadi yang dikasih contoh dari Stanford itu yang Mars rover, tapi banyak sekali contoh di luar. Jadi minggu ini sampai the next pertemuan kedua kita, tugas kalian adalah baca chapter 1 dari Sutton Book, buku dari reinforcement learning. Itu ada sudah di-upload di Google Drive. Ya, ini buku memang free dari author-nya. Jadi this is mandatory book untuk reinforcement learning. Nah, kalian tugasnya juga cari sampel-sampel sehingga konsep yang tadi dijelaskan, mulai dari policy, value function, itu bisa lebih jelas. Jadi belajarlah dari contoh ya, belajarlah secara reinforcement learning untuk belajar reinforcement learning. Oke? So, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini engaging buat kalian, sehingga kalian tertarik untuk doing the homework. Cari case-case di mana kalian bisa menurunkan model reinforce-nya ya, supaya kalian bisa cek misalnya, oh ini state agent-nya, ini polisinya. Ya. Banyak contoh di Git, kalau kalian search di Git, misalnya kalian mau cari
Atari Game Reinforcement Learning Algorithm. Ini contohnya ya. Search aja di internet banyak. Kalian mau cari Deep Reinforcement Learning on Atari Game atau Go pada saat atau chess ya atau Mars Rover, banyak sekali di GitHub. Oke. So, apa yang saya jelasin? Tadi saya bilang kita curate dari Stanford CS 234. Ini rekaman dari Stanford tahun 2019. Ini juga bisa jadi tambahan buat kalian. Materinya mostly saya ambil dari sini dan juga dari sini. Ini adalah DeepMind dengan University College London. Oke. Cari sampel-sampel yang kalian bisa lakukan di TensorFlow atau di PyTorch, banyak di, ya yang penting keywordnya udah tahu ya, misalnya reinforcement learning, pakai untuk masalah chess, banyak contoh di Git, banyak library, AI itu never be a coding problem atau programming, tapi lebih ke mathematical modelnya dulu harus kalian ngerti, supaya kalian bisa code ya. Jadi bukan code from scratch. Code from existing model, improve the model. Itu programming ada di AI. Oke, materi ini ya, DeepMind dan CS 234. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita close sesi pertama reinforcement learning. Pak Rizwan izin bertanya. Ya. Hasil dari RL itu kalau nggak salah yang Sinta tangkap berarti optimal policy. Nah, itu kita bisa lihat nggak sih Pak optimal policy-nya? Oke. So, policy-nya itu kan sebenarnya adalah mapping dari past experience ke action ya. Kalau saya punya past experience atau history ya. History itu kan tadi kumpulan data dari waktu 1 sampai waktu sekarang, dari observation ya, reward, dan juga dari action. Oke. Nah, kalau saya punya datanya, saya bisa pakai neural network untuk bikin polisinya gitu. Optimal polisinya. Oke. Banyak yang pakai misalnya LSTM atau convolution neural net atau whatever, karena neural network itu kan merepresentasikan function approximation. Sementara policy adalah function antara past experience atau history dengan action. Oke. Jadi bukan kayak bikin rumus sendiri, Sinta, bisa jadi dari kalau ada datanya kita bikin dari neural nets. Oke. Tapi kalau kita bisa bikin rule base-nya, ada analytical rumusnya kayak Rover tadi ya, why not? Bagus kan? Jadi yang Sinta tangkap mungkin aja gitu Pak? Mungkin. Bisa kita cari optimalnya. Intinya policy itu, optimal policy itu adalah pemetaan optimal, ya kan? Kalau pemetaan optimal itu kan pasti ada sesuatu yang dioptimalkan kan? Jadi kita bisa lakukan secara analitik ataupun menggunakan neural nets nanti. Baik. Bapak, RL ini dia tuh lebih akan membutuhkan lebih banyak data atau gimana ya Pak? Atau malah sedikit data bagusnya atau gimana? RL itu bagusnya kalau datanya online ya, terus datang gitu. Kalau kita misalnya supervised learning kan kalau ada data baru kita retrain kan. Ya. Kalau RL, kalau saya implement misalnya datanya terus-terusan datang, saya bisa update terus polisinya, ya kan? Saya bisa update terus kalau kita misalnya pakai policy model ya. Jadi kan tadi ada model free, ya kan? Ya. Ada modelnya, ada yang ada value function sama polisinya. Jadi bagusnya yang datanya terus-terusan kayak bikin recommendation system. Waktu kalian bikin awalnya datanya sedikit, ya kan? Iya. Tapi semakin banyak orang pakai, recommendation system kalian di e-commerce akan semakin pinter. Setelah bertahun-tahun dipakai, dia punya past history, kita bisa bikin policy function kan? Ya. Sehingga kita bisa cari policy function yang bisa lebih optimal gitu ya. Jadi makin lama dipakai makin pinter. Atau kayak search engine gitu kan. Awalnya PageRank index-nya nggak bagus. Semakin banyak orang pakai, dia makin dapat banyak
observability, akhirnya makin pinter. Jadi konteksnya mungkin di data yang terus-terusan datang, itu paling cocok. Begitupun healthcare, begitupun robot trading, begitupun robotics, smart factory. Jadi ya paling bagus kalau datanya terus-terusan datang. Tadi berarti ada sifat adapt tadi ya Pak? Bisa adapt, biasa tadi modelnya model free, bisa ya kan, bisa model base gitu kan. Baik Bapak. Terima kasih Pak Risman. Kalau misalnya supervised, unsupervised kan cuma availability atau non-availability dari data gitu. Tapi kalau ini justru dengan data yang continuous stream, kita bisa membuat modeling real world-nya supaya modelnya bisa adapt terus. Oke? Baik Bapak. Ya. Pertemuan pertama ini sangat penting untuk setting the landscape ya, supaya kalau kalian lihat suatu masalah, selalu bayangkan what-nya apa, ya, apa action space yang dilakukan oleh si agen, apa world space-nya, apa observability-nya, apa reward-nya. Nah, cara belajar paling bagus, lihat case by case. Misalnya kalau game kayak chess, catur, atau Go, atau Atari, atau Mars Rover, belajar dari contoh gitu ya. Dari situ kalian udah bisa familiar. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya Pak, jadi dengan kalian kita juga bisa bikin reinforcement learning model tanpa ada initial data. Jadi kita di awal kita nggak punya data, sambil kita training modelnya, sambil kita gather data gitu juga bisa. Bisa. Artinya kan reinforcement learning yang kamu buat mungkin tidak ada past experience kan? Iya, betul. Iya. Artinya non Markov. Nah, nanti pada saat dia sudah punya data, dia sudah bekerja, dia bisa nantinya kita ubah lagi modelnya kan, selama ada yang kita bisa reuse. Selama dia masih dalam konteks ada word, ada agent. Tadi ada chat yang jelasin yang model free, policy based, value based, itu bisa hybrid ya, bisa pindah-pindah dia. Baik, makasih banyak. Silahkan kalau ada yang lain. So, belajar reinforcement learning ini harus sabar ya. Kayak misalnya untuk robotik ya, mostly kita berhubungan sama Markov kan. Tapi kalau healthcare, ya mostly mungkin bandit problem atau non-bandit problem. Okay. So, di level paradigmanya lebih kompleks dari supervised, unsupervised. Karena kalau misalnya saya belajar dari past experience from other expert, itu sekarang kita sebut imitation learning. Oke, itu banyak di misalnya dokter-dokter yang bagus tuh, yang berhasil. Splitnya, tapi sangat promising kalau kita udah bisa supervised learning dan unsupervised learning. Oh, ternyata waktu bikin policy saya bisa pakai transformer. Oh, waktu saya pakai generative model. Oke. Karena saya udah punya representation of the word. So, sangat berguna buat kalian yang memang sudah belajar di supervised dan unsupervised learning. Nah, tapi kalaupun enggak, kalian start belajarnya dari reinforcement learning, pick satu area, misalnya robotik. Oke, dan selalu cari contoh-contohnya. Di course ini kita fokus ke reinforcement learning ya, tapi kalau kalian merasa kurang yang machine learning supervised, machine learning dan unsupervised itu udah ada di MLID course sebelumnya yang direkam. Itu mungkin bisa membantu. Silakan, ada lagi? Misi izin bertanya, Pak. Ya, Utomo.
Saya tuh masih suka agak bingung membedakan antara policy base sama value base. Kalau policy base kan kita punya petanya gitu dari observation, misalnya stage-nya seperti apa, sekarang kita petakan ke policy. Ya. Tapi kalau value base itu tuh bagaimana dan keuntungannya apa gitu dibandingkan policy? Masing-masing kan mungkin ada kekurangan dan kelebihan gitu Pak ya. Iya, ya. Kalau polisi kan kita konteksnya belajar dari historical kan, bahwa saya anggap tuh polisi itu kayak ada fungsi gitu loh, fungsi yang memetakan dari yang elemennya itu adalah S, gitu kan, state. Nah, state-nya itu bisa sama dengan H, oke? State-nya itu bisa sama dengan historical. Nah, tapi kalau value function, ya kan? Jadi itu sesuatu yang kita bilang bahwa expected total reward atau future reward itu ada fungsinya gitu loh. Dan fungsinya ini bergantung sama policy, particular policy. Jadi saya bisa punya banyak value function, tergantung polisinya apa. Misalnya polisinya itu tadi di slide kan saya tulis P ya. Kalau saya pakai polisi P, value function terhadap P itu apa? Dan value function ini sebenarnya kumulatif atau penjumlahan atau sumasi atau total dari reward yang saya kasih faktor diskon. Ini saya modeling value function-nya ya. Kenapa saya kasih faktor diskon? Karena saya pengen memodelkan reward yang immediate atau reward yang delay kan? Disitulah saya masukkan pakai value function bahwa ada faktor gamma, gammanya itu tadi di slide, itu adalah dia fungsi dari reward untuk particular P. P-nya itu policy. Oke? Iya. Nah, diulang-ulang aja tuh. Jadi ada P, policy, itu adalah fungsi dari state. State-nya itu bisa jadi history, kalau S sama dengan H, gitu kan. Nah, untuk particular policy, yang memetakan past experience ke action, kita bisa jumlahkan reward-nya dan masukkan faktor reward yang immediately, atau reward yang delay, ke belakang, atau future, dengan cara bikin value function yang ada faktor weighting gammanya tuh. Kalau gitu mungkin saya sebenarnya lebih paham yang value function yang mana sebenarnya kita memilih policy itu berdasarkan value yang terbaik. Apa benar gitu ya Pak ya? Oh enggak. Tiap case bisa jadi bukan value function ya. Ini kan tadi kalau policy clear ya bahwa ada fungsi P ya kan? Itu adalah fungsi dari S, gitu kan? Nah, sekarang kalau value function, saya bikin fungsi terhadap S, tapi for particular P, oke? Dan nanti reward-nya dijumlahin dengan weighting factor gamma untuk bilang dia immediate atau future, oke? Ini value function. Nah, tipe-tipe RL agent, jarang RL agent itu yang, jadi gini, ada yang value function doang. Oke, ini diagram Venn kan ya? Iya. Jadi kamu ada di lokasi mana agentnya atau case agentnya? Ada yang model base pakai policy dan value, oke? Ada yang policy base tapi model free, ya nggak? Iya, nah, bisa. Itu diatur di diagram ini. Jadi setiap case itu beda ya. Kalau misalnya kayak healthcare, robotik, finance, e-commerce gitu ya. Oh, boleh, bisa. Kebayang ya, misalnya kalau saya bilang case-nya robot surgery, ya kan? Nggak mungkin pakai experimentation ya, nggak mungkin pakai explore, mati orangnya. Oke, harus policy base.
Jadi setiap case reinforcement learning kalian harus ingat case ini. Oke? Sama ada diagram yang tadi sebelumnya yang mana tadi? Ya, diagram yang nunjukin itu apakah dia Markov atau non Markov, bandit atau. Oke? Jadi dilatih dulu minggu ini, kalian bisa identifikasi satu case dan kalian bisa menentukan ini adalah model base, policy base, value function. Ada memang case-nya dia model dan value function. Oke? Ada memang case-nya dia policy. Ada juga case-nya di tengah yang semuanya ada nih. Tapi tiap-tiap case berbeda. Kayak robot trading akan berbeda dengan healthcare, ya kan? Game akan berbeda. Ini mungkin value function kan ya. Robotik akan berbeda. Oke. So pertemuan pertama ini penting untuk setting the context of the problem. Nanti setelah itu baru kita pelajari teknik-tekniknya, policy, bagaimana bikin polisinya, bikin strateginya, bikin evaluation-nya, bikin ininya. Detail-detailnya lah ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di pertemuan kedua.